kalau kita dibuat gelisah dengan sesuatu selain Allah. Udah bagus tuh. Kalau mulai suka ke seseorang, gelisah, itu teh ciri-ciri Allah cemburu. Allah tahu kan setiap hati kita kemana-mana tuh Allah tahu. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Nah, mulai sekarang kita tahu bahwa karunia dari Allah kalau kita dibuat gelisah dengan sesuatu selain Allah. Udah bagus tuh. Kalau mulai suka ke seseorang, gelisah, itu teh ciri-ciri Allah cemburu. Allah tahu kan setiap hati kita kemana-mana tuh Allah tahu. Ketika hati cenderung ke sini, Allah tahu. Ketika kita pengen dipuji, Allah juga tahu. Ketika kita pengen dikagumi orang, Allah tahu. Dibikin gelisah. Nah, yang paling nikmat itu adalah diputuskan oleh Allah harapannya dari selain Allah. Ini rezeki paling besar, hadirin. Jadi kalau hati sudah putus harapan dari makhluk dan hanya berharap dari Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Cukup nanti, tenang hadirin. Jadi energi kita teh enggak capek. Tenang aja. Tenang gimana? Yakinlah kalau orang hakul yakin kepada pengurusan Allah, Allah mengurus kita. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nih, tubuh ini rumit nih. Dahsyat kerumitan tubuh ini. Dan beres setiap saat. Siapa yang ngurus? Semesta ini rumit nih. Pengaturan suara, ini jagat ini rumit. Dan beres. Siapa yang ngurus? Persoalan kita juga banyak. Tapi udah beres setiap saat tanpa kita urus. Masalah perkedipan. Apa pernah kita ngurus kedip? Bagaimana supaya kedip kita stabil? Bagaimana kombinasi warna supaya tetap konstan, kontrasnya bagus? Jumlah air mata, apa saja struktur yang diperlukan? Zat air mata ini, di mana nyimpennya? Kapan keluarnya? Gimana kalau nggak kebanyakan? Gimana kalau kurang? Nggak tahu apa-apa. Beres. Napas. Nggak ngerti apa-apa. Mana oksigen kita nggak tahu. Ini campur nih, ada oksigen, ada karbon dioksida. Kenapa yang masuk ke sini cuma oksigen? Gimana memilah-milahnya? Lihat juga enggak. Betul? Beres. Bagaimana menumbuhkan rambut? Zat apa? Zat kawat, zat ijuk. Cari aspal? Enggak bisa. Tetap rambutan. Ya. Kenapa sama kecepatannya? Enggak cepat sebelah. Gimana ukurannya kalau beda-beda? Ting, satu di sini enggak segede paku, enggak. Beres. Betul tidak? Makan, ngam, masuk ke sini siapa yang ngatur? Kenapa enggak ngumpul di paru-paru? Hah? Gimana nyebarin sampai ke sel-sel paling ujung ini? Oksigen, nutrisi, gimana caranya? Beres hadirin. Itu setiap saat kita dalam pengurusan Allah. Siapa yang ngurus tubuh kita? Tahu juga tidak gimana ngurusnya, benar? Nah, masalah-masalah kita tuh ada masalah keluarga, kesehatan. Itu mah cemen suremen. Maksudnya sangat cemen dibanding kerumitan tubuh kita. Kita jadi pusing karena kita mikir sendiri. Enggak pernah ngandelin Allah yang ngurus. Padahal hari-hari yang dijalanin ini tuh Allah yang ngurus. Coba apa yang akan terjadi nanti jam 5? Gak tahu. 4:30. Saya jam 4 ini rencananya berangkat ini ke rumah sakit. Karena bapak mertua sudah di ICU. Siap. Ternyata sekarang tinggal 2 menit lagi. Belum berangkat. Hantemnya ceramah. Sudah ini nerima tamu dulu sebentar. Sudah ditunggu di sana 4:30. Minta tolong ke Allah supaya diatur. Kalau diatur, Allah yakin, Allah tahu semua hati, keadaan, nanti oleh Allah diatur. Sangat banyak pengaturan Allah. Nah, terus minta tolong ke Allah supaya kita ngepas
diaturkan oleh Allah. Ingat tidak teori ilmu masuk hutan di gunung? Mau masuk ke puncak gunung ada dua pilihan. Satu masuk sendiri, ngatur sendiri, segalanya sendiri. Yang satu lagi pilihannya memasrahkan diri kepada pemilik gunung, pemilik hutan yang sudah memberi kesempatan, sini kalau saudara mau sampai ke puncak gunung, pasrahkan dirimu, sing yakin kepada pengaturan kami akan tunjukkan jalan paling bagus di hutan ini sampai puncak gunung. Yang penting kamu patuh, pasrah. Gunungnya sama, hutannya sama, mana kira-kira yang paling efektif sampai ke puncak gunung? Jawab, ini teh pertanyaan hadirin. Hah? Bayangkan nelangsanya yang pertama itu. Oh, udah nggak tahu, itu dia ikhtiar. Sini galon, bawa 2 di leher, persediaan air. Belum lagi karung beras, belum lagi bawa golok, bawa senjata, kasur, tenda, tali. Wah, repot. Yang ini mah kalem, nggak usah segala dibawa. Perlu bawa galon? Nggak perlu, ada mata air. Gimana kompor? Nggak usah, banyak buah-buahan yang. Perlu nggak saya bawa ini meriam? Nggak perlu. Binatang-binatangnya juga bisa diatasi tanpa harus berantem. Bagaimana kalau ada babi hutan? Belok begini, lewat. Bagaimana kalau ada singa? Tenang, singa raja hutan, kita raja singa. Gitu. Jadi terserahlah. Nah, Rasulullah SAW sukses dalam perbuatan perkataan apapun karena setiap saat bergantung kepada Allah dan setiap saat dituntun oleh Allah. Perkataannya, pikirannya, keputusannya, sikapnya sukses 100%. Nah, kita tidak menggunakan fasilitas ingin kepada Allah. Lupa terus ke Allahnya, tidak minta tolong, ya tidak apa-apa. Oleh Allah diizinkan juga. Tapi alarmnya adalah menderita.